Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nizam dengan NIM 2107055050. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit tentang Hadoop dan CUDA. Definisi Hadoop. Hadoop adalah sebuah platform perangkat lunak open source yang digunakan untuk memproses dan menganalisis data secara terdistribusi pada klaster komputer. Hadoop diciptakan oleh Doug Cotting dan Mike Cavarella pada tahun 2006, dan sejak saat itu telah menjadi teknologi inti untuk analisis data skala besar dan big data processing. Hadoop terdiri dari beberapa komponen utama, seperti Hadoop Distributed File System, atau disingkat dengan HDFS, Yet Another Resource Negotiator, atau disingkat dengan YARN, dan MapReduce yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengelola, dan menganalisis data dalam skala besar dan terdistribusi pada beberapa node atau server di dalam cluster Hadoop. Hadoop sangat populer di kalangan perusahaan dan organisasi besar karena kemampuannya untuk memproses data dalam skala besar dan memungkinkan pengguna untuk memanfaatkan data dalam pengambilan keputusan bisnis. Selanjutnya, ada beberapa komponen Hadoop. Hadoop terdiri dari beberapa komponen utama yang membentuk platform Big Data Processing. Berikut adalah beberapa komponen utama dalam Hadoop. Yang pertama ada Hadoop Distributed File System atau HDFS. HDFS adalah file system yang didesain untuk menyimpan data secara terdistribusi pada server cluster Hadoop. HDFS adalah sistem file dengan replikasi data yang aman dan dapat mentoleransi kegagalan node. Yang kedua ada Yet Another Resource Negotiator atau disingkat dengan YARN. YARN adalah manajer sumber daya Hadoop. YARN bertanggung jawab untuk menentukan di mana tugas diproses dalam klaster, berapa banyak sumber daya yang dialokasikan untuk tugas tersebut, dan memonitor proses tugas. Yang ketiga ada MapReduce. MapReduce adalah model pemrograman untuk memproses data yang besar di Hadoop. Ini memungkinkan untuk memproses data secara terdistribusi melalui beberapa node di dalam cluster Hadoop. Yang ketiga ada Hadoop Ozone. Hadoop Ozone adalah proyek pengembangan baru di Hadoop yang bertujuan untuk membangun sistem penyimpanan objek terdistribusi. Selanjutnya ada Hadoop Streaming. Hadoop Streaming adalah antarmuka yang memungkinkan pengguna untuk menulis aplikasi MapReduce dalam bahasa pemrograman lain seperti Python atau Ruby. Selanjutnya ada Hadoop Hive. Hadoop Hive adalah sistem manajemen database berbasis Hadoop. Ini memungkinkan pengguna untuk memproses data menggunakan SQL pada sistem basis Hadoop. Selanjutnya ada Hadoop Peak. Hadoop Peak adalah platform untuk melakukan analisis data besar dan kompleks. Ini menyediakan bahasa skrip yang mudah digunakan untuk melakukan analisis data dengan MapReduce. Selanjutnya ada Apache Spark. Apache Spark adalah sistem pemrosesan data terdistribusi yang dirancang untuk kecepatan dan skalabilitas. Ini memiliki kemampuan pemrosesan batch dan real time, serta dapat berintegrasi dengan Hadoop.
Selanjutnya ada Apache Storm. Apache Storm adalah platform pemrosesan data real-time yang dirancang untuk menjalankan analisis data dan streaming di seluruh klaster Hadoop. Selanjutnya adalah penggunaan Hadoop. Beberapa pengguna Hadoop yang umum antara lain, yang pertama, pemrosesan data besar atau Big Data Processing. Hadoop digunakan untuk memproses data yang sangat besar dan kompleks dalam waktu relatif cepat. Selanjutnya, analisis data. Hadoop dapat digunakan untuk melakukan analisis data besar yang tidak dapat dilakukan oleh teknologi tradisional. Contohnya adalah analisis data teks, analisis log file, dan analisis data sosial media. Selanjutnya adalah pengolahan streaming data. Hadoop dapat digunakan untuk mengolah data streaming secara real-time. Dalam hal ini, Hadoop digunakan bersama dengan teknologi seperti Apache Spark dan Apache Flink. Selanjutnya, penyimpanan data. Hadoop juga dapat digunakan sebagai sistem penyimpanan data terdistribusi, seperti Hadoop Distributed File System atau HDFS. Dan yang terakhir ada machine learning. Hadoop juga dapat digunakan untuk memproses dan menganalisis data untuk aplikasi machine learning. Beberapa teknologi machine learning yang sering digunakan dengan Hadoop antara lain adalah Apache Moch, Apache Spark ML Lib, dan H20. Selanjutnya adalah keunggulan-keunggulan yang terdapat pada Hadoop. Yang pertama ada scalability. Scalability adalah kemampuan untuk berkembang. Hadoop dirancang untuk menangani data dalam jumlah yang sangat besar dan dapat dengan mudah dikembangkan untuk menangani volume data yang lebih besar. Hal ini membuat Hadoop sangat cocok untuk digunakan dalam lingkungan big data. Selanjutnya, keunggulan Hadoop yaitu fault tolerance. Fault tolerance atau ketahanan kesalahan. Hadoop mempunyai kemampuan untuk menangani kegagalan mesin atau failure dengan cara mendistribusikan data dan tugas pemrosesan pada beberapa mesin yang berbeda. Hal ini membuat Hadoop sangat andal dan dapat diandalkan dalam lingkungan yang berisiko kegagalan mesin. Yang ketiga ada flexibility. Flexibility atau fleksibilitas. Hadoop memungkinkan pengguna untuk menggunakan berbagai jenis data, structured, semi-structured, dan unstructured data, dan memprosesnya dengan berbagai macam algoritma pemrograman data. Selanjutnya, kelebihan pada Hadoop yaitu cost effective atau efektif biaya. Hadoop dirancang untuk berjalan pada perangkat keras atau hardware yang murah dan tersedia di pasaran. Hal ini membuat Hadoop lebih terjangkau dibandingkan dengan solusi data processing lain yang mungkin memerlukan perangkat keras yang khusus dan mahal. Keunggulan selanjutnya adalah pada speed atau kecepatan. Hadoop menggunakan sistem parallel processing atau pengolahan paralel yang memungkinkan data diproses dengan sangat cepat. Sistem ini membagi data menjadi bagian-bagian kecil yang dapat diproses secara bersamaan di banyak node dalam cluster. Selanjutnya, kelebihan Hadoop yaitu data integrity atau integritas data. Hadoop menggunakan mekanisme checksum untuk memastikan bahwa data yang disimpan dalam cluster tidak rusak atau berubah saat disimpan dan diproses. Jika ada kesalahan dalam data, Hadoop akan menemukannya dan mengambil tindakan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Dan yang terakhir ada data security atau keamanan data. Hadoop menyediakan beberapa mekanisme keamanan, termasuk mekanisme autentikasi, autorisasi, dan enkripsi data. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mengontrol
siapa yang dapat mengakses data, dan bagaimana data tersebut dapat dijalankan. Bahasan selanjutnya yaitu ada CUDA. Definisi CUDA sendiri yaitu platform komputasi paralel yang dikembangkan oleh NVIDIA untuk memungkinkan pemrosesan paralel pada kartu grafis atau GPU, Graphic Processing Unit. Untuk saat ini, Hadoop masih menjadi salah satu kerangka kerja atau framework yang populer digunakan secara luas di seluruh dunia untuk mengelola dan memproses data besar atau big data. Meskipun saat ini ada banyak teknologi lainnya yang muncul dan bersaing dengan Hadoop, tetapi Hadoop masih menjadi pilihan utama bagi banyak perusahaan dan organisasi besar karena kemampuan dan keandalannya dalam mengelola dan memproses data dalam jumlah besar secara terdistribusi. Hadoop juga terus mengalami pengembangan dan peningkatan fitur dari waktu ke waktu dengan dirilisnya versi terbaru seperti Hadoop 3.0 yang memiliki fitur-fitur baru dan meningkatkan kinerjanya. Selain itu, ekosistem Hadoop juga terus berkembang dengan adanya banyak proyek dan alat pengolahan data yang terus dikembangkan oleh komunitas open source. Namun, saat ini terdapat persaingan dari teknologi lain yang lebih baru dan memiliki keunggulan dalam hal kecepatan dan kemudahan penggunaan seperti Apache Spark, Apache Flink, dan teknologi lainnya. Oleh karena itu, para pengguna Hadoop harus terus mengikuti perkembangan teknologi dan menyesuaikan strategi penggunaannya dengan teknologi baru yang tersedia. Selanjutnya, ada CUDA. Definisi CUDA yaitu adalah platform komputasi paralel yang dikembangkan oleh NVIDIA untuk memungkinkan pemrosesan paralel pada kartu grafis atau GPU, Graphic Processing Unit. CUDA memungkinkan pengembang untuk menggunakan GPU untuk mempercepat aplikasi komputasi intensif seperti pengolahan gambar, pemrosesan sinyal digital, analisis data, dan pemodelan simulasi dengan menggunakan CUDA. Pengembangan dapat memanfaatkan ribuan unit pemrosesan pada GPU untuk mempercepat aplikasi secara signifikan dibandingkan dengan penggunaan CPU, Central Processing Unit, yang hanya memiliki beberapa inti pemrosesan. Ada beberapa software pemrograman CUDA. Berikut ini adalah beberapa perangkat lunak CUDA yang dapat digunakan untuk pengembangan aplikasi pada GPU NVIDIA. Yang pertama ada CUDA Toolkit. Adalah perangkat lunak inti yang diperlukan untuk mengembangkan aplikasi pada GPU NVIDIA Toolkit. Ini menyediakan compiler, debugger, dan library. Selanjutnya ada CUDA Deep Neural Network Library atau CUDNN. Adalah library yang dioptimalkan untuk mengembangkan aplikasi deep learning pada GPU. CUDNN menyediakan fungsi untuk konvolusi, normalisasi, polling, aktivasi, dan fungsi lain yang umum digunakan pada jaringan saraf. Selanjutnya ada CUDA Basic Linear Algebra Subprogram Library atau CU-BLAS. Adalah library yang menyediakan fungsi untuk operasi matriks dan faktor pada GPU. Selanjutnya ada NSYNC System. NSYNC System adalah perangkat lunak profiling dan tracing yang membantu pengembang untuk menganalisis kinerja aplikasi CUDA dan mengoptimalkan aplikasi. Selanjutnya ada CUDA Memcheck. CUDA Memcheck adalah perangkat lunak debugging yang memungkinkan pengembang untuk memeriksa kesalahan dalam alokasi memori dan transfer data antara host dan device. Yang selanjutnya ada CUDA Z.
adalah perangkat lunak utilitas yang memberikan informasi tentang perangkat keras GPU, konfigurasi, dan penggunaan sumber daya. Selanjutnya ada TensorRT. TensorRT adalah perangkat lunak yang dioptimalkan untuk mengembangkan aplikasi deep learning pada GPU. TensorRT menggunakan teknologi perangkat keras yang dioptimalkan untuk mempercepat interface pada jaringan saraf. Selanjutnya ada CUDA Fortran. CUDA Fortran adalah ekstensi Fortran yang memungkinkan pengembang untuk mengembangkan aplikasi pada GPU NVIDIA. Selanjutnya kita akan membahas perbedaan Hadoop dan CUDA. Hadoop dan CUDA adalah dua teknologi yang berbeda dengan tujuan yang berbeda dalam bidang komputasi. Berikut ini adalah beberapa perbedaan utama keduanya. Yang pertama dari segi tujuan. Hadoop dirancang untuk memproses dan menganalisis data secara terdistribusi pada klaster server, sedangkan CUDA dirancang untuk mempercepat kinerja pemrosesan pada tugas komputasi paralel, terutama di garis grafis dan pemodelan numerik. Yang kedua dari segi arsitektur. Hadoop menggunakan arsitektur terdistribusi yang terdiri dari sejumlah besar komputer atau node yang bekerja sama untuk memproses data, sedangkan CUDA menggunakan arsitektur paralel pada GPU yang memungkinkan pemrosesan data lebih cepat. Selanjutnya, perbedaan pada bahasa pemrograman. Hadoop menggunakan bahasa pemrograman Java, sementara CUDA menggunakan bahasa pemrograman C++. Selanjutnya, perbedaan dari sisi tipe data. Hadoop dapat memproses berbagai jenis tipe data termasuk data-data struktur resmi, terstruktur, dan tak terstruktur. Sedangkan CUDA dirancang khusus untuk memprosesan data numerik pada paralel pada GPU. Selanjutnya, dalam segi ketersediaan sumber daya, Hadoop memerlukan sejumlah besar server untuk menjalankan tugasnya, sedangkan CUDA hanya memerlukan satu atau beberapa GPU pada sistem. Dengan demikian, meskipun Hadoop dan CUDA berbeda dalam banyak hal, keduanya tetap menjadi teknologi yang sangat berguna untuk keperluan komputasi terdistribusi dan pemrosesan paralel. Setelah perbedaan, kini kita akan membahas persamaan Hadoop dan CUDA. Meskipun Hadoop dan CUDA dirancang untuk tujuan yang berbeda, ada beberapa persamaan antara keduanya. Berikut adalah beberapa persamaan di antara Hadoop dan CUDA. Persamaan dari segi pemrosesan data terdistribusi. Hadoop dan CUDA sama-sama mendukung pemrosesan data terdistribusi. Hadoop digunakan untuk memproses data secara terdistribusi pada cluster server, sedangkan CUDA digunakan untuk memproses data secara paralel pada GPU. Selanjutnya, persamaan dari segi pengolahan data besar. Hadoop dan CUDA sama-sama dapat digunakan untuk mengolah data besar. Hadoop dapat memproses data dalam skala per byte, sedangkan CUDA dapat mempercepat pemrosesan data numerik dan paralel pada skala besar. Selanjutnya, dari segi efisiensi pemrosesan. Hadoop dan CUDA sama-sama dirancang untuk meningkatkan efisiensi pemrosesan data. Hadoop memanfaatkan paralelisme dan level cluster, sedangkan CUDA memanfaatkan paralelisme pada level GPU. Selanjutnya dari segi pemrograman. Hadoop dan CUDA sama-sama menggunakan program pemrograman khusus untuk melakukan tugas yang diinginkan. Hadoop menggunakan bahasa pemrograman Java, sedangkan CUDA menggunakan bahasa pemrograman C++. Selanjutnya, persamaan dari segi open source. Baik CUDA maupun Hadoop adalah perangkat lunak open source, artinya dapat diakses dengan dan digunakan secara bebas oleh siapa saja. Meskipun terdapat beberapa persamaan antara Hadoop dan CUDA, perbedaan utama antara keduanya adalah tujuan dan arsitektur yang berbeda. Sekian yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.